pengajian. Besar harapan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima ilmu, dan mudah-mudahan Allah permudah kita untuk melaksanakan atau mengerjakan apa ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut pengajian kita di halaman 19. Wa minad du'ail ma'suri, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minad du'ail ma'suri, dan di antara doa-doa ma'thur, artinya doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Ada doa yang istilahnya apa ya, dibuat oleh ulama-ulama kita. Ada ulama ngambil doa sebagian dari ayat Quran. Nah, kalau doa ma'thur ini adalah doa yang biasa Nabi baca. Ma kharajahu Abu Daud wan Nasa'i an Mu'adzin dari Mu'adz, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, Nabi memegang tangannya daripada Mu'adz bin Jabal. Wa qala, setelah Nabi memegang tangannya Mu'adz bin Jabal, Nabi berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau. Nabi begitu sangat cinta kepada Mu'adz bin Jabal sampai Nabi mengungkapkan perkat dari mulutnya sendiri tentang kecintaannya beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Ini satu kemuliaan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal. Faqala, maka Nabi berkata, usika ya Mu'adz, saya berikan wasiat kepada engkau hai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah sekali-kali, pakai nun taukid soalnya ini, la tada'anna, janganlah sekali-kali kau tinggalkan, fi duburi kulli salatin, di akhir selesai setiap melaksanakan ibadah sholat. Jadi setiap sholat, selesai sholat jangan pernah tinggalin. Antakula, untuk engkau membaca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca nih doa. Ini doa yang biasa Nabi baca. Maka Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan pernah kau tinggalkan doa ini. Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika, tolonglah kami, tolonglah saya, bantulah saya, ala zikrika, untuk selalu zikir, ingat kepada engkau ya Allah, wa syukrika, dan juga tolonglah bantulah kami untuk selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan baik di dalam ibadah kepada engkau ya Allah. Kenapa? Karena yang namanya kita zikir, kita syukur sempurna dalam ibadah itu nggak bisa kecuali karena inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa istilahnya? Masukin di antara doa-doa yang kita baca setelah salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau kita jadi imam atau jadi pemimpin doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syuk, jadi ganti aja a'inni jadi a'inna, ya, itu diantaranya. Ini udah sering kita ya. Jadi artinya begini jamaah, dengan sebab kita baca kitab kebegini, bahwa kita tahu apa keistimewaan daripada doa-doa yang kita sering dengar orang-orang tua kita dulu baca. Kenapa orang tua kita membaca doa-doa seperti ini? Ternyata apa? Ada satu keistimewaan ya dari doa tersebut. Buktinya apa? Rasulullah mengungkapkan sebelum mengajarkan doa ini kepada Mu'adz tentang apa? Tentang kecintaannya begitu besar Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, sampai Rasulullah memberikan wasiat untuk jangan ditinggalkan setiap selesai sholat membaca daripada doa ini. Berarti apa? Istimewa banget. Itu dianjurkannya berapa kali baca? Satu kali aja. Sekali aja. Ya, memang
Ada orang kadang-kadang baca 3 kali kan, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tapi di sini memang nggak ada ketentuan beberapa kali yang kita bacanya berapa kali. Silakan, mau baca sekali boleh, 3 kali juga boleh. Ya, berarti kan kalau kita 3 kali membacanya berarti lebih banyak permohonan kita untuk bisa apa? Mendapatkan daripada zikir, syukur dan juga ya baik di dalam masalah ibadah. Ini kalau kebetulan nih kemarin malam Sabtu saya ngajar, saya baca dalam tafsir bahwa ya yang namanya kita ngaji begini nih, ini kan namanya kita zikir kepada Allah. Ya, kita apa namanya? Kita ingat kepada Allah. Kalau bukan karena hidayah dan taufiknya dari Allah berat. Betul apa enggak? Iya, apalagi kita pengajian keluarga begini yang kadang-kadang nganggap ya ngaji begitu doang, apalah sebagainya. Kalau bukan karena hidayahnya, kalau bukan karena bantuan, ada campur tangannya Allah di situ, berat buat kita selalu ingat kepada Allah. Makanya jangan pernah lepas yang namanya hidayah. Begini, pengertian dalam tafsir Munir dikatakan bahwa yang namanya hidayah nih Allah udah turunin di atas langit dunia. Cuma kita mau nggak ambil tuh hidayahnya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Satu diantaranya adalah laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat 5 waktu kita, puasa Ramadan, dan semua kewajiban kita kepada Allah, baru nanti itu hidayah turun kepada kita. Karena hidayahnya ini udah ada di langit dunia, ya, udah ada di atas kita semua. Cuma siapa yang ngambil, diantaranya kata pengarang kitab dikatakan orang yang bisa mendapatkan itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dekat kepada Allah? Orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Maka ya, segala sesuatu kewajiban kita kepada Allah bukan manfaatnya kembali kepada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita nih semuanya. Berikutnya, kalau saya terangin atau jadi panjang. Yang penting doa-doanya aja kita baca ini. Apa itu ya? Kita ambil tabarukan aja ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan hafal ya. Jangan pernah lepas nih diantaranya juga. Walaupun kita sholat sendiri kayak ibu-ibu nih yang perempuan, ya baca juga lah doa-doa kayak begini. Karena nanti kembalinya manfaatnya bukan hanya kepada kita orang tua, nanti kembalinya kepada anak-anak kita. Biar anak kita nih, biar termasuk orang-orang yang selalu syukur, selalu zikir, selalu baik dalam ibadah. Dari mana? Dari kita orang tua ngedoain. Ya, jadi kembalinya bukan buat kita doang, tapi juga kepada anak keturunan kita. Wa Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni mentakhrid hadis an Abi Umamah, dari Imam Umamah. Ada Umamah di sini. Madanautu, ya, tidaklah saya mendekat. Betul ya? Madanautu, tidaklah saya mendekat min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi duburi kulli salatin maktubatin, pada selesai setiap sholat fardu, wala tatawwu'in, begitu juga pada sholat sunnah, illa kecuali sami'tuhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca doa ini baik sholat fardu atau sholat sunnah. Allahumma gfirli dhunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi, innahu la yahdi li salihiha wala yusarrifu sayyi'iha illa anta. Udah diharakatin. Allahumma mana itu? Allahumma gfirli dhunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi, innahu
la yahdi li salihiha wa la yusarrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma ya Allah ighfirli dhunubi, ampunilah dosaku, wa khotoyaya, dan kesalahanku, kullaha, semuanya. Allahumma ishni, ya Allah berikanlah kehidupan kepada aku, wajuburni, tutupilah kekurangan aku, wahdini, berikanlah kami hidayat. Untuk apa? Li solihil a'mal, untuk bisa beramal soleh, wal akhlak, dan juga bisa berakhlak. Jadi hidayah amal soleh, kalau bukan karena hidayah Allah nggak bakal bisa kita lakukan, ya. Makanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, minimal di akhir kebaikan itu kita ucapin alhamdulillah. Kenapa? Di situ ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa nih? Doa Allah, wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu, sesungguhnya dia Allah, la yahdi, tidaklah memberikan hidayah, li salihiha, buat orang yang melakukan amal soleh, wala yusarrifu sayyi'aha, dan tidaklah yang menjauhkan sayyi'aha, daripada kejelekan-kejelekan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Boleh juga dibaca, tapi jarang-jarang nih orang baca doa ini nih, ya. Jadi kalau kita mau baca juga bagus juga. Itu diantaranya doa maksur yang dibaca oleh Nabi. Berikutnya lagi, wa huwa aidon, dan dari Imam Ibnu Sunni pula, an Anasin, dari Sayyidina Anas, karena Nabiu, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi membaca, idzan sarafa minas salati, idzan sarafa, apabila selesai, minas salati, daripada salat. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqoka. Nah di sini ada banyak perbedaan. Ada orang liqoak, ada alqok, terserah sama aja. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqoka. Ya Allah, ij'al khaira umri, jadikanlah sebaik-baik umurku, akhirahu, akhirnya. Karena yang dinilai oleh Allah akhir daripada umur manusia, apakah husnul atau su'ul khatimahnya, ya. Tapi umumnya kalau orang dari awalnya baik, insya Allah matinya juga baik. Tapi orang yang amalnya jelek, insya Allah kebiasaan, kebanyakan matinya juga dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi nggak ada yang tahu, itu semua rahasia dari Allah. Makanya doa, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku yang mana? Akhirnya. Artinya akhir dalam keadaan husnul khatimah. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah sebaik-baiknya amalku di akhirnya nanti. Jadi nanti waktu dia dalam keadaan mau menjelang kematian, biar amalnya nih selalu baik. Jangan nih amal baik, udah mau mati nyekek botol kulkas, botol kecap. Kenapa bikin nasi goreng? Tuh ya, itu yang kita minta kepada Allah kayak begitu. Khawatimahu, kita minta sebaik-baiknya amal di akhirnya nanti. Waj'al khaira ayyami, dan ya Allah jadikanlah sebaik-baiknya daripada hari-hariku, yauma alqok, ya, hari di mana aku bertemu dengan engkau ya Allah. Boleh doa ini dibaca juga. Wa an Abi Bakrah, qala, beliau berkata, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa, fi duburi sholati, pada selesai sholat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri. Ya, ini biasa nih, sering kita dengar dan sering kita baca, minal kufri wal fakri wa azabil qabri.
Wa Ahmad an Ummi Salamah qalat, beliau berkata, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, apabila Nabi selesai sholat subuh, berarti khususnya selesai sholat subuh, bagusnya dibacanya ini doa. Qala, apa yang Nabi baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa ridqan thayyiban. Boleh juga, tapi bagusnya bacanya habis sholat subuh. Boleh nggak yang lainnya? Boleh, tapi lebih afdol, lebih pas doa ini dibaca setelah sholat subuh. Jadi artinya apa? Tempatnya pas begitu. Tapi kalau kita baca habis maghrib boleh apa enggak? Ya boleh, yang namanya doa kapan aja. Tapi mungkin kurang pas untuk mungkin jauh atau sulit diijabah oleh Allah, karena waktu yang paling tepat baca doa itu pada waktu subuhnya. Wahwa, berikutnya lagi dari Imam Ahmad an Suhaibin, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku safataihi, Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya. Safataihi, dua bibir, ya. Kana yuharriku, di mana Nabi menggerakkan safataihi, kedua bibirnya, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, bisyai'in, dengan sesuatu bacaan. Ini Imam Suhaib bingung, nih Nabi baca apa nih kira-kira setelah salat subuh, kok cuma mbak-mbik doang. Mbak-mbik apa nih? Hah? Hah? Kembak-kemik. Oh, kembak-kemik. Kalau tadi ngomong apa? Oh iya, salah. Itu bahasa buncit. Ini bahasa Duren 3 beda. Bahasa Cilandak beda lagi, Mam, ya. Beda lagi. Jangan disamain dong. Kita punya bahasa masing-masing. Mak-mik. Ada embak-embak. Ya. Fakultu, maka Imam Suhaib bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqulu, apa ini yang kau baca ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Nabi baca doa ini, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, ya. Allahumma, ya Allah, bika, karenamu ya Allah, uhawilu, saya alihkan segala sesuatunya, wabika, dengan engkau ya Allah, usawilu, saya sampaikan segala sesuatunya, wabika, dan dengan engkau ya Allah, uqatilu, saya berperang atau berjuang. Jadi artinya apa? Doa ini yang dibaca. Wa Abu Daud, ini doa-doa doang ya, artinya ya perlu dihafal doang lah. Wa Abu Daud, Imam Abu Daud mentakhrid hadis an Ibnil Haras At-Tamimi an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, asarra ilaihi, ya. Betul ya? Iya betul ya. Asarra ilaihi, yang dimana Nabi berjalan. Faqala, maka Nabi berkata, idan sorofta minas sholatil maghribi. Nah ini juga nih, apabila engkau selesai min sholatil maghribi, selesai sholat maghrib, fakul, maka bacalah doa, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita pas ke-7 ditambahin apa? Allahumma ajirni minan naris salimin. Ya kan, tambahin ya. Tapi gimana, nggak ada masalah mau tambahin, tapi Nabi mengajarkan cuma kalimatnya Allahumma ajirni minan nar. Bacanya berapa? 7 kali. Apa manfaatnya? Nih, fa innaka, sesungguhnya engkau, idza qulta dzalika, apabila kau baca kalimat ajirni minan nar, summa mitta, kemudian kau meninggal, min lailatika, pada malam di mana maghribnya baca doa yang tadi, kutibalaka, maka dicatat buat engkau, jawazu minha, melewati neraka. Berarti apa? Masuk surga. Tuh.
Cuma kalimatnya Allahumma ajirni minan nar. Ya. Ini kadang-kadang kita cuma sholat berjamaahnya doang kalau baca. Kalau sholat sendiri enggak. Oh baca juga. Banyakan. Allah kalau rame-rame Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendiri Allahumma ajirni. Tapi ada kalimat begini jamaah. Boleh nggak kalau kita sendiri bacanya Allahumma ajirna minanar. Ada satu ulama menjawab begini, boleh silakan, karena kita kan punya keluarga, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keturunan yang belum tentu mereka baca doa ini. Lah kita sebagai orang tua untuk membentengi mereka, baca aja dah. Nanya kemana tuh? Allahumma ajirna. Ya Allah, lindungilah kami. Kaminya siapa? Ya kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semua minanar. Kan begitu. Kalau saya pribadi juga bacanya Allahumma ajirna aja udah. Kenapa? Karena belum tentu anak-anak kita baca. Itu doang. Boleh. Itu kalau pagi. Wa idza shalaita subha, dan apabila kau selesai sholat subuh. Ntar nih sholat subuh. Fakul kadzalik, baca juga doa yang tadi tuh, Allahumma ajirna minan nar. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in mitta, apabila kau meninggal di pagi harinya, artinya di hari siangnya. Kalau tadi kan meninggalnya di malam harinya dengan sebab dia baca maghrib, lewat neraka, berarti sorga. Tapi kalau dibaca subuh, meninggal di siang harinya, kutibalaka jawazu min yaumika minha, maka engkau melewati dari harimu minha, daripada api neraka. Jadi artinya apa? Orang yang baca maghrib dan orang baca setelah sholat subuh terbebas atau ada jaminan keselamatan mereka daripada api neraka. Itu doang diantaranya. Cuma 7 kali bacanya. Hafal ya? Hafal. Cuman bacanya yang males kita. Hah? Kalau biasa iya nggak lupa, tapi kadang-kadang kalau lagi buru-buru, ya Allah belum masak lagi ya. Faidatun, satu faidah. Yusannu li ghairi imamin, disunahkan selain daripada imam, berarti makmum atau orang yang sholat sendiri. Yuridu ta'limal ma'mumina, yang menginginkan mengajarkan kepada makmum, ya. Jadi kalau imam ngajarin makmum boleh, tapi kalau bukan dia sebagai imam, ya, kalau bukan sebagai imam berarti dia sholat sendiri atau dia menjadi makmum. Apa itu yang disunahkan? Ya, naibul fa'ilnya isrorun bidzikri wad du'ai, pelan-pelan di dalam zikir dan juga baca doanya. Jadi kalau imam boleh kencang, ya, tapi kalau makmum atau kita sendiri baca doa sama zikir pelan aja, jangan kencang-kencang. Wajahrun, boleh juga dibaca kencang, bihima, pada waktu zikir dan juga doa, li imamin, bagi imam, yuriduhu, yang bertujuan buat ngajarin makmum, biar makmum juga tahu nih imam baca doa apa aja tuh, ya. Tuh diantaranya. Jadi kalau bahasa kitanya nih, orang tahu ilmunya, jadi apa perbuatannya jadi dianggap baik, kayak begitu. Jangan nanti dia baca sendiri kencang jadi imam pelan. Makanya ada orang bilang bid'ah apa dan sebagainya, baca doa kencang pada sholat. Kalau dia tahu aturannya kayak begini, ya nggak jadi bid'ah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk makmum mendengarkan bacaan daripada. Nah kalau baca imam baik pelan juga, makmum aminnya gimana? Pelan juga jadinya. Bukan yang amin dia angkat tangan doang, kan nggak ketahuan. Tuh. Berikutnya lagi, nih biar tahu. Walidain, bagi orang yang membaca doa ghairu musallin, ghairu, bacanya ghairu aja. Jadi khobar, jadi mubtada muakhar. Ghairu musallin, selain orang yang lagi sholat. Wa khatibin, selain khatib Jumat. Selain orang yang lagi sholat, selain orang yang lagi khatib. Apa itu? Raf'u yadaihi, angkat tangan. Berarti kalau kita kayak lagi doa begini nih, kan kita lagi nggak sholat,
Kita juga bukan jadi khotib, angkat tangan. Ini kadang-kadang khotib angkat tangan juga lagi lagi khutbah. Makruh yang begitu udah nggak bagus. Khotib tangannya diem aja udah nih, apa namanya? Mic kita tahu kalau buat khotib. Tongkat tujuannya biar nih tangannya khotib nggak gerak. Iya. Kadang-kadang tongkatnya beginiin. Sini nggak ada tongkatnya nih. Nggak ada. Oh, Wahabi. Ini Batu Rahman Wahabi. Tongkatnya pakai pramuka. Ini kadang-kadang ada orang, mohon maaf, tongkatnya ditaruh begini nih, disenderin, diangkat tangan. Makruh. Kalau khotib tuh makruh deh. Khotib kalau baca doa, tangannya tetap aja begini udah, jangan macem-macem. Tuh. Raf'ul yadaihi thahirataini, mengangkat kedua tangan yang suci. Seberapa tingginya? Hazwaman kibaihi, sejajar dengan pundaknya. Gini. Jadi jangan kalau baca doa jangan taruh di apa istilahnya nih? Di dengkul, jangan terlalu angkat tinggi begini. Makanya yang pernah saya bilang, orang kalau ngangkat tangan tinggi begini kapan? Pada waktu kita ada di Hijr Ismail, lingkungan Ka'bah, pada waktu kita ada di Raudhah, silakan ya, tempat di sekelilingan Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram aja enggak, cuma tempat-tempat tertentu doang boleh angkat tangan. Kita ada di Multazam boleh angkat tangan yang tinggi, tapi kalau kita jauh dari Ka'bah apakah angkat tangan berdoa begini juga? Makruh. Apalagi lagi sholat, apalagi lagi duduk begini, jangan ya, apalagi nggak pakai Rexona, bau, bahaya tuh jamaah. Hazwaman kibaihi, jadi segini doang nih, sejajar nih, apa namanya nih, ujung jari sejajar dengan pundaknya itu. Hazwaman kibaihi, ya terserah mau dirapetin begini, artinya dia mau begini nih rapetin, atau mau cara begini, nggak ada masalah ya, yang penting tingginya ini sejajar dengan pundak. Mau begini boleh, mau dilepas begini boleh. Kalau begini dapetnya banyakan, cuman maur. Habis, nggak kebuka. Kalau begini dikit, cuma ngumpul, biarin dah. Makanya begini, nanti di kitab apa ya, pernah saya baca begini. Orang kalau baca doa itu kan orang sedang bermunajat, sedang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunjukkanlah permohonan kita kepada Allah itu dengan cara sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita minta tuh bener-bener kita minta, bukan sekedar apa ya, minta tapi kayak orang nggak minta. Nah itu jangan. Nah, maka jauh diijabah, jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau doanya begini, kadang-kadang begini kan kayak orang ogah-ogahan. Ya Allah juga ijabahnya memberikan daripada permohonan juga malas-malesan. Ya. Wa masaha wajhahu bihima, dan dia mengusap mukanya dengan dua telapak tangannya ba'dal firogi, ya, setelah selesai baca doa. Jadi bukan yang diusap hidung atau mulut doang. Ada orang yang baca doa nih, habis doa begini nih, amin ya robbal alamin, mukanya diusap begini, bukan hidungnya doang, ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau ya istilahnya kan apa sih istilahnya, isyarat bahwa ini kita kayak kita begini, kayak kita atau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, atau kita memberikan sesuatu kepada orang, terus orang terima dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Perasaan kita gimana yang ngasih? Kan seneng juga, bahagia. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya betul-betul apa yang kita mohonkan Allah ijabah, makanya kita usap muka kita. Begitu. Nanti ada sebagian memang usap dari muka terus, sebagian badan. Ada dalam kondisi doa-doa tertentu, dalam kondisi permohonan yang seperti apa. Nanti mungkin di kitab ini mungkin ada kali nanti ya, kita bahas nanti. Begitu. Wa rafa'a basarahu ila samai, dan dia mengangkat pandangan matanya ke langit. Tadi ngelihat begitu doa.
Ini menunjukkan orang itu betul-betul berbohong. Yang kedua, yang berikutnya lagi nih, ini adab atau tata cara dalam kita berdoa. Waftatahahu bihamdillahi, dan mulailah membaca doa dengan ucapan alhamdulillah. Wassalatin ala nabi, dan membaca salawat kepada nabi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, baru minta doa kita, ya. Wa khatamahu, dan dia tutup doa itu bihima, dengan alhamdulillah dan juga salawat kepada Nabi. Kalau kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah. Doa begitu juga. Jadi awali dengan syukur, akhiri dengan syukur juga, itu caranya. Ya, bagusnya begitu kalau kita pengen baca doa. Tuh jadi ada adabnya, ada sesuatu yang paling bagus kalau kita mau ngerjakan demikian. Wabita'mini, dan membaca amin, ya. Wastiqbalil kiblati, ngadep kiblat kalau baca doa. In kana munfaridan, kalau kita sebaca doa sendiri. Au ma'muman, atau kita sebagai makmum. Jadi kalau kita makmum, imam yang baca doa, kita ngadep kiblat. Ini kadang-kadang udah pada geser, cari apa? Tembok, nyender. Jadi ngadepnya kemana? Bukan lagi ke kiblat, lagi mana-mana. Makanya banyak doa kita yang nggak mustajab, mungkin salah satunya itu. Itu kalau kita sholat sendiri atau kita jadi makmum. Bagaimana kalau imam? Amal imamu, adapun imam payastakbilul makmumina, ngadep ke makmum biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi ngebalikin ke sono, ya. Biduai, pada waktu dia berdoa. Tuh bagusnya. Ada sana balik ke jamaah, ngadep ke jamaah, makmum imamnya ngadep ke jamaah. Ada sebagian masjid di daerah kita nih lagi wirid, itu imam ngadep ke sono, atau ada juga ngadep yang ke makmum. Giliran baca doa, itu imamnya ngadep lagi ke kiblat. Ada sebagian masjid, saya nggak sebutin, ya, nggak jauh dari kita ada yang seperti itu. Karena saya tahunya saya lagi khutbah Jumat, begini nih imamnya, ya, nggak tahunya lulusan nggak jauh juga dari sini. Aluriah dari sini jauh, nggak jauh dari sini. Aluriah jauh, Aluriah nggak jauh dari Batu Rahman gitu. Ya emang adanya di sini, mau diapain? Tuh bagusnya ya, cara-caranya, adabnya. Jadi kalau kita, ya apa artinya apa ya, perbuatan orang pakai ilmu kan bagus. Walikulli julusin zakirallahi ta'ala, dan setiap duduk zikir kepada Allah Ta'ala ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Itu bagusnya, ya. Jadi habis sholat subuh jangan langsung pulang, zikir dulu sampai suruk, kalau bahasa kita suruk ya, begitu, suruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih jamaah, apa manfaatnya nih? Man sholal fajro, barang siapa yang sholat subuh, fi jama'atin, berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsa, sampai terbit matahari, summa sholla rok'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Israq atau suruk. Apa manfaatnya? Kanat, maka bagi orang tersebut, lahu, baginya, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Orang yang haji aja belum tentu dapat pahala, orang yang umroh belum tentu dapat pahala, tapi orang yang sholat subuh berjamaah nggak pulang sampai sholat Isra, dia 2 rakaat dapat pahala kayak begitu. dan Isra kira-kira jam berapa tuh? Kira-kiranya apa jam? Suruk itu kalau sekarang nih jam 6 lewat 50. jam 6 lah. jam 6-an kurang, jam 5 lewat 50, jam 6 kurang, jam 6-an kurang, tergantung subuhnya sih, emang tergantung subuhnya kan setengah 5-an sekarang kan, berarti ya kurang lebih jam 6, ya jam 6 kurang dikit lah begitu. Itu bagusnya ya. Makanya kalau kayak
Saya banyak tuh pengajian kayak ntar subuh nih saya ngajar. Sampai isyraq, udah isyraq berhenti, langsung sholat isyraq dulu kita, begitu. Jadi belum ada matahari itu. Belum sampai duha, belum masuk waktu duhanya belum. Baru kalau bahasa kitanya begini. Kalau boleh saya contohin ya. Ini ujung kalau daratan ame lautan, matahari baru begini doang, baru nongol doang. Kalau udah tuluk tuh begini, matahari udah keluar semua, tuh namanya tuluk, terbit. Ini baru nongol doang, itu namanya isyraq, suruk namanya, ya. Itu istilahnya seperti itu, biar gampang dipahami kayak begitu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu, barang siapa yang duduk di tempat musola, di tempat sholatnya, ya, artinya bergerak, hatta yansorifa min sholati subhi, sehingga selesai daripada sholat subuh, hatta yusabbiha rakaatai duha, sampai dia melaksanakan sholat sunnah duha, la yakulu, tidaklah dia ngomong apa-apa illa khairan, kecuali yang baik-baik ngomongnya. Jadi habis selesai sholat subuh nggak ngomong apa-apa sampai waktu duha, bukan waktu lagi suruk, berarti lewat lagi dari suruk. Nggak ngomong apa-apa kecuali ngomong yang baik-baik doang. Apa manfaatnya? Gufirallahu khotoyahu, diampunin semua dosanya. Wa in kanat aksaru min zabadil bahri, sekalipun dosanya lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Masya Allah. Makanya orang-orang dulu tuh berkahnya di situ jamaah ya. Rawahu Abu Ahmad wa qala la an ajlisa, ya, saya akan duduk ma'a qaumin, bersama dengan jamaah, yazkurunallah, zikir kepada Allah azza wa jalla, min sholatil asri, setelah sholat asar, ila antagriba syamsa, sampai terbenamnya matahari, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an a'tiqo, daripada saya memerdekakan, sama niatun 8 orang, min waladi Ismail, daripada budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mampu dari habis sholat asar hampir maghrib. Itu kalau para ulama, para salafus soleh, para habaib biasanya apa ini? Rohah. Menjelang maghrib tuh mereka rohah tuh. Pengajian habis sholat asar, mereka bikin pengajian, istilah mereka rohah. Sampai maghrib. Ya, mereka wudu, langsung mereka sholat maghrib. Ya. Doa di akhir kitab bab ini, a'taqallahu riqabana, mudah-mudahan Allah bebaskan kita semua minan nari, daripada api neraka. Wa ghafara dzunubana, Allah ampuni dosa kita semua, wa khotoyana, dan kesalahan kita, wa aslih ma fasada min a'malina, mudah-mudahan Allah perbaiki apa yang rusak dari amal kami, wa taqabbalaha, dan Allah terima, bimannihi, dengan anugerah Allah, minna, dari kami semua, amin ya rabbal alamin. Babu sholati tatawwu, wallahu a'lam bishawab. Tadi yang mengangkat tangan itu berlaku juga untuk kunut? Enggak, gini. Kalau kunut itu, nah nanti ada babnya beda tuh. Kan tadi dikatakan angkat tangan pada doa itu selain orang yang lagi sholat sama orang yang lagi khatib. Ya, doa mana selain kunut? Kalau kunut memang disunahkan angkat tangan. Tapi kalau doa-doa yang lain di dalam sholat, kan ada tuh kadang-kadang apakah baca ayat yang mengandung doa atau surah yang baca doa mengandung doa, apakah kita perlu angkat tangan? Nggak perlu kalau kita lagi sholat. Jadi pengertian yang dikatakan kecuali kunut begitu. Kalau kunut memang disunahkan buat angkat tangan, cuma setelah kunut nggak disunahkan ngusap muka, itu doang. Karena gerakan itu di luar gerakan sholat, dikhawatirkannya apa? Ngebatalin sholat tuh diantaranya. Begini, ya, yang namanya kalau orang diajak kebaikan belum mau dan belum ada keinginannya, memang itu kan karena hidayah. Cuma yang namanya hidayah itu nggak bisa kita tunggu, harus kita cari. Artinya, ya kita di dunia ini apa sih yang nggak kita cari? Dunia ini tempatnya nyari. Kita mau makan aja harus cari. Walaupun tuh makanan udah ada di depan kita, di piring.
nggak bakal bisa masuk ke mulut kecuali kita usaha. Jadi artinya apa? Urusan dunia aja kita usaha, apalagi yang namanya urusan akhirat, hidayah dan taufik itu harus kita paksain. Gimana caranya supaya hidayah dia dapat? Gue nggak mau sholat dulu, kenapa? Belum dapat hidayah. Gue belum bisa ngaji, kenapa? Belum dapat hidayah. Gimana hidayah dapat kalau dia nggak mau cari, kan begitu. Jadi apakah dia nggak bisa tidak melaksanakan kewajiban karena tidak mendapatkan hidayah? Iya. Tapi hidayah itu tetap wajib dicari, begitu maksudnya. Jangan alasan nanti jadinya. Ya kalau alasan begitu nanti jadi orang gampang nyalain Allah. Kenapa nggak sholat? Hidayah belum dapat. Kapan mau dapat? Ya, ada di depan warung hidayah. Tapi nggak jual hidayah. Iya, tuh nyamperin dulu ke sana ke warungnya. Cukup? Ya. Kalau sholat syuruk sih sholat subuhnya harus jamaah? Enggak harus. Ya, enggak harus berjamaah. Kalau artinya afdolnya, kalau dia mau mendapatkan pahala kayak tadi. Tapi memang begini jamaah. Yang tadi tuh ajru umrotin wa hajin taman. Memang syaratnya sholat subuhnya berjamaah, nungguin sampai isrok baru sholat isrok. Nah dapat pahala kayak haji dan umroh tadi. Bagi siapa? Bagi orang yang berkewajiban, bagi orang yang disunahkan untuk sholat Nah bagi perempuan nggak disunahkan sholat berjamaah di masjid, sholatnya di rumah. Oh sebagaimana? Apakah nggak dapat peluang untuk mendapatkan pahala ini? Tetap dapat. Caranya ya sholat subuh di rumah. Selesai itu jangan melakukan atau jangan berkata-kata yang tidak baik atau melakukan sesuatu yang nggak baik sampai datangnya isrok. Selesai isrok, sholat, dapat pahala kayak begitu. Doa isrok nggak bebas apa aja, nggak ada doa yang khusus, serah aja. Ya. Baca ayatnya juga apa aja boleh. Doanya ayatnya juga apa aja yang kita hafal. Ya paling nggak kul ya kulhu, enggak aja lah. Biar cepat. Soalnya mau nyahi, ya udah mau sarapan. Bahasa Indonesia apa sih? Artinya apa sih? Isrok itu. Soroa itu udah mulai apa istilahnya? Nongol, kalau bahasa kita nongol itu. Suruh muncul. Ya, mulai muncul. Kalau tulu itu kan terbit. Kalau suruk itu nongol. Jadi begini saya bilang, ini ujung dunia baru begini doang. Matahari belum semuanya naik. Namanya suruk baru mulai keluar. Biasanya itu warna-warna kuning begitu. Ya, bukan merah, kuning. Ya, kalau biru udah keluar. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang manfaat. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita, ya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihdini wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina taubah faghsil likulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi
wa alihi wa sahbi idadatosi sohbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.